إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين وجعله دستورا لسعادة الأمة البشرية جمعا في الدارين الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. من تبع الهدى إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن تقوى الله هي خير وسيلة نتقرب بها إلى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kita telah berada di penghujung tahun dalam kalender perhitungan tahun matahari, kalender miladiah. Maka sebagai seorang muslim mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita menghitung diri kita ini, mengintrospeksi apa yang telah berlalu untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sejatinya dalam setiap pergantian hari dan tahun yang kita alami, sesungguhnya jatah kita hidup di dunia ini menjadi semakin pendek, dan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak adalah sebuah keniscayaan. Dalam bahasa seorang ulama, beliau menyatakan, Al-mar'u majmu'ul ayyam. Seseorang itu dalam satu sisi adalah semata-mata kumpulan hari-hari. Fa in dhahaba yaumun dhahaba ba'du umrih. Bila berlalu satu hari dari dirinya, maka sesungguhnya berlalu pula lah sebagian hidupnya. Ba'idun 'anid dunya, maka sungguh semakin jauh dia dari hidup dunia ini. Qaribun ilal qabri, dan semakin dekat ia ke liang kubur. Dalam bahasa yang lebih sederhana, seorang ayah memberi pesan kepada anaknya, "Nak, hidup di dunia ini tidak lebih dari menunggu datangnya waktu sholat ke waktu sholat yang lain, dan pada akhirnya kita menunggu kapan kita akan disolatkan oleh muslim yang lain. Maka yang harus engkau lakukan dalam setiap menunggu waktu sholat itu adalah melakukan amal
yang memantaskanmu untuk bisa tegak sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang muslim melaksanakan sholat, maka dia seharusnya berada di keadaan yang paling pantas untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita catat dalam sejarah Tashri' al-Islam, dalam masa pensyariatan ajaran agama, sebelum khamar benar-benar diharamkan, pada saat sholat itulah seorang muslim yang sebelumnya masih mabuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan engkau mendekati sholat sampai engkau paham betul apa yang engkau baca dalam sholat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kita harus melakukan evaluasi diri dalam hidup kita ini? Karena untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berbekal dengan baik. Tidak hanya untuk diri kita pribadi, tetapi untuk seluruh umat Islam dan juga untuk kemanusiaan dan alam semesta. Maka di dalam surat Ali Imran Allah menyatakan, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, untuk seluruh kemanusiaan. Mengapa demikian? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ada amanah bagi kita jamaah sekalian untuk melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar, mengajak kepada kebajikan, memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, dalam kerangka keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang di negeri kita sangat kita butuhkan saat ini. Kita perhatikan, minuman keras itu sudah sangat merajalela, bahkan sampai ke pelosok. Yang meminum bahkan sudah anak-anak. Yang berkhalwat di antara anak-anak kita itu masih sangat belia. Saya ditugaskan terakhir di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mengajukan dispensasi perkawinan itu umurnya baru 14 tahun, 15 tahun dalam keadaan hamil. Salah satu yang harus kita pikirkan, sering umat Islam melihat ketika mereka berduaan itu dianggap biasa. Tidak ada kita amar ma'ruf nahi mungkar sedikit pun. Padahal pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Bila engkau melihat kemungkaran, cegahlah dengan kekuasaanmu. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak mampu, maka nasihatilah dengan lisanmu, dengan pengetahuan agamamu yang mumpuni. Fa illam yastati' fa biqalbi. Jika engkau tidak mampu, maka di dalam hatimu pastikan engkau tidak ridho kemungkaran itu terjadi. Tapi Rasulullah memberi catatan, wa dzalika adhaful iman. Tapi itu iman yang paling lemah. Diamnya orang baik itu selemah-lemahnya iman. Maka pernah dinyatakan kejahatan itu merajalela tidak semata karena orang berbuat jahat, tapi karena diamnya orang baik dan berpengetahuan serta mengenal hukum. Karena itu ma'asyiral muslimin ada dua dalam sastra Arab penguatnya dalam kalimat ini, lam dan nun di belakang. Sungguh benar-benar engkau harus beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena apabila tidak, ma'asyiral muslimin,
bila pada akhirnya kita diam dan Allah berkenan menjatuhkan hukuman, di akhir hadis Rasulullah menyatakan ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Jika Allah berkenan menurunkan hukuman itu tidak pernah memilih mana yang benar, mana yang berbuat benar. Semua hukuman itu jatuh kepada seluruhnya. Marilah senantiasa kemudian berdasarkan muhasabah ini kita selalu ingat Muslim yang mulia itu adalah yang senantiasa berdakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Berdakwahlah kita dengan bersama agar menjadi mudah dan menjadi ringan dan tujuannya dapat lebih cepat tercapai. Tapi bila pun belum, seorang guru menyatakan berjuanglah meski tinggal engkau seorang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, berilah anugerah kepada kami yang dengan anugerah itu kami pantas menjadi teladan bagi istri dan anak-anak kami, yang karenanya kemudian kami layak memohon kepadamu ya Allah, semoga istri dan anak-anak kami menjadi permata hati bagi kami di kehidupan ini dan di surga nanti. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka dalam kehidupan ini dan bila mereka telah kembali ke pangkuan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasul